Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan para kiai, para ustaz, sesepuh yang hadir pada malam hari ini, yang saya muliakan Abah Hussein ada sesepuh Al-Mu'minun, sesepuh NU Tanjung Sari, tapi orangnya belum sepuh sebenarnya, dan sepuh itu pengalamannya. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah NU Ranting Tanjung Sari. Ini semenjak jadi ketua Tanfidiyah ini tambah luar biasa, tambah terus. Soalnya minumnya SMJ terus. Yang saya hormati Roy Suryan NU Ranting Tanjung Sari. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Mu'minun. Yang saya hormati seluruh jamaah. Yang saya hormati pengurus NU Ranting Tanjung Sari, baik yang dari Tanjung Sari Jaya maupun dari Tanjung Sari Atas. Alhamdulillah kompak. Yang saya hormati teman-teman bangsa yang luar biasa, selalu hadir, selalu menjaga kita semua. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, malam hari ini merupakan malam ini perdana safari dakwah MBC NU Sukomanunggal. Ini penting untuk dilakukan karena sebagai umat kita, sebagai motivasi kita untuk lebih cinta kepada Nahdlatul Ulama. Penting bagi kita untuk menata kita agar kita tetap berada di dalam rel-rel Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang mengaku NU tetapi pola pikirnya bukan NU. Banyak orang mengaku NU tetapi pintar menghujat. Maka disinilah kemudian diadakan safari dakwah dari tempat ke tempat, dari ranting ke ranting yang lain untuk memperkokoh pemahaman kita tentang Nahdlatul Ulama. Para hadirin yang saya hormati, ber-NU itu sebenarnya bukan sekedar kita masuk organisasi. Ber-NU itu bukan sekedar kita seperti mengikuti paguyuban.
Tetapi kita ber-NU pada dasarnya adalah untuk mempertegas keagamaan kita ala manhaj ahli sunnah wal jamaah an-nahdi. Sebenarnya NU bukan partai politik, NU bukan paguyuban, NU bukan seperti klub sepeda motor misalnya, bukan. Tetapi sekali lagi NU, kita ber-NU adalah untuk mempertegas keagamaan kita ala manhaj ahli sunnah wal jamaah an-nahdi. Ada nuansa keagamaan. Walaupun di NU kita diajari berorganisasi, bagaimana mengorganisir orang, bagaimana terkait dengan manajemen misalnya, tetapi ada sisi yang itu sungguh luar biasa penting, adalah ada nuansa keagamaannya. Biar hidup kita ini jelas, tidak terombang-ambing oleh apapun itu. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi ada orang Islam hanya namanya saja sebagai Muslim, tetapi apa yang dilakukan jauh dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Nabi mengingatkan, "Fa'alaikum bisunnati." Berpegang teguhlah terhadap sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah al-tariqah al-mardiyah. Al-tariqah al-mardiyah, jalan yang diridhoi, yang dilakukan oleh Nabi, tentunya dilakukan oleh para sahabat. Maka dari itu, berislam itu adalah harus nyambung. Kita harus nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus nyambung kepada para sahabat, nyambung terhadap ajaran-ajarannya. Sementara kita hidup di 1447 Hijriah, ribuan tahun yang lalu, bagaimana kita bisa nyambung kepada Rasulullah? Bagaimana kita bisa nyambung kepada para sahabat kalau kita tidak memilih, kalau kita tidak mengikuti para ulama? Maka kita akan terombang-ambing. Ini bagaimana, ini seperti apa? Maka sekali lagi, ber-NU itu adalah mempertegas keagamaan kita ala manhaj ahli sunnah wal jamaah an-nahdi. Para hadirin yang saya hormati, dalam satu kesempatan Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada seorang sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ditugaskan di Yaman. Bagaimana kamu akan memutuskan perkara ketika kamu dihadapkan dengan persoalan? Apa jawaban dari sahabat Mu'adz? Abdi bi kitabillah, saya akan putuskan dengan kitab. Nabi kemudian bertanya, tapi nggak tadi di kitabillah. Kalau di Al-Quran itu tidak ada, bagaimana kamu bisa memutuskan? Sahabat Mu'adz menjawab, "Nabi sunnati Rasulullah, saya akan memutuskan
putuskan dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis. Nabi bertanya lagi, kalau tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, bagaimana kamu memutuskan perkara? Sahabat menjawab, ajtahidu bi ra'yi wala ahli. Saya akan berijtihad menggunakan pemikiran saya, tetapi tidak sembrono. Nah, hadirin yang saya hormati, beragama itu harus mengikuti Rasulullah, harus mengikuti Al-Quran, harus mengikuti sunnah, mengikuti sahabat. Tetapi ketika seseorang berada di satu masa yang jauh dari Nabi, jauh dari sahabat, bagaimana ia bisa melakukan aktivitas keagamaan yang sesuai dengan Rasulullah Muhammad SAW? Disinilah kemudian kita mengikuti para ulama. Para ulama berijtihad, para ulama menggunakan ilmunya, bukan sembarangan. Makanya di dalam Al-Quran itu kita diperintah fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya, kepada orang yang memiliki ilmu, jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita ini, bapak-bapak yang saya hormati, kemudian mengatakan, janganlah tak usah saya beritahu. Ya pokoknya sholat, pokoknya puasa. Bagaimana kita bisa berpuasa dengan benar? Bagaimana kita bisa sholat dengan benar kalau tidak ada petunjuk dari para ulama? Nahdlatul Ulama itu sangat tegas menyatakan bahwa keagamaan yang dianut ini sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah an-nabi. Jadi ahli sunnah wal jamaah. Nah, bagaimana ahli sunnah wal jamaah dalam konteks saat ini? Di dalam Nahdlatul Ulama itu disederhanakan dalam kaitan akidah mengikuti Al-Imam Al-Asy'ari, Al-Maturidi. Di dalam fikih mengakui 4 mazhab itu, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Dan di dalam tasawuf itu mengikuti Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini yang harus kita cerna dan harus kita pertahankan. Karena beliau-beliau itu secara keilmuan nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pola pikir sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para sahabat. Sekarang salah satu contoh misalnya begini. Kita mengenal fikih. Kalau sholat kan pakai usolih, itu fikih. Kita yang pakai usolih ini tidak menyalahkan orang yang tidak pakai usolih. Niat sholat itu ada di dalam hati, sementara usolih ini untuk memudahkan saya. Intinya sebenarnya ada di dalam hati. Nah, para ulama kita ini tidak
kemudian menganggap orang yang tidak pakai usolli dijaharkan itu tidak sah, tidak ada. Niat itu ada di dalam hati. Itu merupakan salah satu contoh bagaimana para ulama kita ini menghargai perbedaan. Salah satu contoh lagi, orang yang punya wudu itu megang istrinya batal atau kira-kira enaknya batal mana? Suami yang punya wudu salaman dengan istrinya sendiri, bukan istri orang lain. Bahaya. Kira-kira batal atau bukan? Batal. Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Hanafi enggak batal. Berarti contoh mazhab Hanafi mutlak tidak batal. Kalau mazhab Maliki nyentuh istrinya tergantung syahwat atau tidak. Kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat enggak batal. Ini ulama-ulama kita. Perbedaan pendapat itu tidak sampai menjadikan ulama itu mencaci sesama ulama. Perbedaan pendapat itu tidak sampai menganggap ulama lain ini kafir. Jadi perbedaan itu biasa. Ini yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi perbedaan itu biasa. Tidak sampai menganggap orang lain kafir. Jadi ada aturan mainnya. Kapan menganggap orang lain itu kafir? Itu ada aturan mainnya. Tidak sesederhana itu. Beda partai. Wes koyoknya opo. Jadi biasa-biasa saja perbedaan. Saya tidak akan lama-lama karena tadi wakil ketua Musbah Ibati Ocong lebih perlu nino tak jawab. Ibu tulisan itu maksimal 15 menit tadi. Bapak saudara-saudara yang saya hormati. Jadi yang diikuti kita, pola pikir kita itu adalah ulama-ulama tersebut. Dari sisi fikih mengikuti mereka, dari sisi akidah mengikuti mereka, dari sisi tasawuf juga mengikuti mereka. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh. Kita akan mengikuti Al-Imam Al-Ghazali. Amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah. Cuma kadang ada orang yang menyatakan NU itu isone amar ma'ruf gak iso nahi munkar. Dari ini isone itu memberikan arahan begini. Tapi kalau ada kemaksiatan diam, amar ma'ruf tok katanya tanpa nahi munkar. Ada yang mengatakan seperti itu. Mereka yang mengatakan itu karena tidak tahu konsep amar ma'ruf nahi munkar menurut Al-Imam Al-Ghazali. Ulama-ulama kita kan ada macam-macam. Kenapa Nahdlatul Ulama itu sejak dulu sampai sekarang itu kepada pemerintah itu kok apa ya istilahnya ya apa istilahnya
bukan dia pemerintah, bukan. Artinya sinergi, bersinergi dengan pemerintah itu bersinergi. Bahkan ketika Orde Baru itu di apa ya? Dia apa? Dinyak-nyak ya. Itu kan tidak melawan. Tidak kemudian warga itu disuruh demo misalnya. Warga itu disuruh jihad misalnya. Pakai ajaran. Kenapa kok seperti itu? Apakah Kiai NU itu tidak berani? Oh, jangan ditanya masalah berani atau tidak. Urusan wiridan ini Ustaz timbul ahlinya ya. Jadi ternyata para bapak saudara-saudara yang saya hormati, itu terkait dengan konsep bagaimana hubungan ulama dengan negara, ulama dengan pemerintah. Itu diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Itu ada rujukan. Makanya dari dulu sampai sekarang tidak ada ceritanya NU itu menjadi pemberontak. Walaupun oleh Orde Baru kiri ditutup, kanan ditutup, atas bawah ditutup, tidak berontak. Bahkan mengakui Pancasila sebagai dasar seperti itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin mengutip satu ungkapan dari Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, wal mulku wad din taw'aman. Kekuasaan dan agama adalah dua hal yang berkaitan. Kekuasaan dan agama merupakan dua hal yang berkaitan. Fadinu aslun wasulqanul haris. Agama itu adalah pondasi. Wasulqanul haris. Sedangkan penguasa adalah penjaga. Wa man la asla lahu famahdumun. Sesuatu yang tidak ada pondasinya akan runtuh. Wa ma la harisa lahu fadha'ibun. Sesuatu yang tidak ada penjaganya dia akan sia-sia. Nah, ini satu ungkapan yang luar biasa, bahwa dakwah itu bisa jalan kalau ada kolaborasi antara penguasa dengan ulama, dengan agama, akan jalan. Maka dari itu Al-Imam Al-Ghazali mengarahkan agar hubungannya ini hubungan yang harmonis. Tapi bukannya kemudian hubungan yang harmonis ini tanpa kritik, tidak. Disinilah kemudian ada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana seseorang itu amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa? Apakah sama seseorang amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa dengan orang tersebut amar ma'ruf nahi munkar kepada tetangganya? Ternyata dibedakan. Ini Al-Imam Al-Ghazali yang kita yang kita yakini sebagai pijakan di dalam kehidupan kita. Kenapa kok tidak langsung Al-Quran dan hadis? Tadi sudah tidak. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati,
Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga mengungkapkan begini. Qad dzakarna darajatil amri bil ma'ruf. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa amar ma'ruf itu ada tingkatannya. Amar ma'ruf kepada penguasa dengan amar ma'ruf kepada orang biasa itu beda. Menurut Al-Ghazali, dia mengatakan begini. Wa anna awwalahu at-ta'rif. Amar ma'ruf itu ada tahapan, ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah ta'rif. At-ta'rif. Apa at-ta'rif itu? Menjelaskan. Ini begini, ini at-ta'rif. Wa tsanihi al-wa'd. Yang kedua, tingkatannya adalah menasihati, mau itu. Kalau yang pertama itu ini asalnya dari ini bisa memabukkan, karena begitu. Ini zat ini atas. Kalau yang kedua ini mau itu, menasihati, koyok menasihati anaknya. Menasehati. Yo masuk menasehati sampai macam jadi penasehat. Yang ketiga, at-tahsyin. At-tahsyin fil qaul. Ini yang ketiga, yaitu ucapan yang keras. Ucapan yang keras. Warabi'ah, yang keempat, al-manu bil qahri. Yang keempat adalah mencegah dengan paksaan. Ini yang keempat. Baru yang yang keempat itu al-manu bil qahri, mencegah dengan paksa. Yang menarik di sini, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wal jaizu min jumlati dzalik ma'as-sallati ar-rutbatani al-ulayani wa huma at-ta'rif wal waqf. Kepada penguasa, kata Al-Imam Al-Ghazali, amar ma'ruf itu adalah dengan dua, yaitu at-ta'rif wal waqf, menjelaskan dan menasihati. Untuk selanjutnya, yang ketiga, yang keempat, sampai mencegah dengan paksa, ini tidak diperkenankan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa? Yang ditekankan adalah stabilitas. Yang ditekankan adalah bagaimana kehidupan ini normal. Sholat bisa khusyuk, ekonomi bisa jalan, pendidikan bisa jalan. Ini yang ditekankan. Kalau ini amar ma'rufnya ini semuanya 1, 2 tidak dipakai 3 dan 4, ini bisa menjadikan suasana tambah parah. Maka dari itu di Indonesia ya aman-aman saja. Coba kalau NU tidak menggunakan ini, paket yang nomor 4 misalnya, warga NU semua turun semua, demo semua, ya ini akan menjadi chaos. Pendidikan akan terganggu, ekonomi akan terganggu.
dan sebagainya. Jadi inilah manhaj kita sebagai orang NU. Maka dari itu jangan ikut-ikutan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ber-NU ini bukan hanya sekedar kita mengikuti organisasi, bukan sekedar kita belajar bagaimana mengatur, tetapi ini ada kaitannya dengan identitas keagamaan kita. Bagaimana kita bersifat kepada orang lain, bersifat kepada pemerintah dan lain-lain. Sekali lagi, di sini dinyatakan bahwa ad-din wal mulku tawamani, agama dan kekuasaan ini harus sinergi. Bukan kemudian agama itu diam ketika terjadi kemukaan, tetapi adalah bagaimana nahi mungkar itu dilakukan dengan cara yang elegan, nahi mungkar itu dilakukan dengan cara yang baik. Jadi akhirnya apa? Kita ini menjadi orang yang moderat, orang yang tidak terlalu ekstrem, tidak ekstrem dan juga tidak liberal. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sekali lagi saya mengajak kepada kita semuanya bahwa acara seperti ini sangat penting untuk dilakukan. Untuk apa? Untuk ngaji tentang NU. Insya Allah kalau untuk ngaji kitab sepertinya sudah banyak. Kita begitu hadis, kitab tafsir, insya Allah sudah banyak di masjid-masjid, di musola-musola. Sekarang tinggal kita ngaji tentang NU. Semakin kita mengenal NU, insya Allah kita akan semakin cinta kepada Islam. Kenapa? Karena kadang orang ini memahami NU ini begini. Kalau apa urusin NU? Aku kan masuk NU. Apa? Urusin NU. Kalau modelnya kayak gini, sama seperti orang mengatakan, misalnya, kenapa ente nggak masuk Islam? Nah, ngapain loh orang Islam ya kayak ngomong misalnya begini. Ini kan mencampur adukan person dengan organisasi, mencampur adukan person dengan agama. Kalau orang tidak masuk Islam karena melihat ada orang Islam mencuri misalnya, ya sahabat. Apakah selain orang Islam itu tidak mencuri? Ya mencuri juga. Cuma karena mayoritas Islam itu ya karena ya orang Islam. Andai kan yang mayoritas itu bukan Islam, ya mungkin yang akan kena ya Islam. Misalnya di satu daerah, satu negara yang Islamnya minoritas sedikit misalnya, ya kita akan melihat kriminalitas akan dilakukan oleh di luar Islam karena muslimnya minoritas. Jadi tidak bisa kemudian orang tidak mau NU karena melihat pengurusnya kayak gitu. Nah, kita ber-NU sekali lagi ini terkait dengan ajaran ala manhaji ahli sunnah wal jamaah an-nasi. Makanya kalau kita baca Qaul Asasi atau Ulama itu luar biasa, ajarannya luar biasa. Tinggal kita melaksanakan, kita mengikuti. Insya Allah nanti akan ada materi-materi berikutnya tentang NU. Marilah kita
kita bersama-sama mendukung satu sama lain. Alhamdulillah dari Tanjung Sari Jaya hadir dengan seragam yang baru, seragamnya luar biasa ya. Jadi mungkin bulan depan nanti di mana begitu. Jadi saya berharap acara seperti ini jangan merasa terbebani. Gak pakai makan yus, gak pukul. Yang penting kita ngaji tentang keilmuan. Nah, karena dibatasi 30 menit. Kalau di safari Ramadan itu lama gitu sampai malam, karena ini nanti besok ada kerja dan lain-lain, tentunya tidak sama dengan safari Ramadan. Dan kami atas nama pengurus Masjid Mustomanunggal mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para jamaah, para pengurus Masjid Al-Mu'minun, pengurus NU Tanjung Sari, para sesepuh dan lain-lain. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadikan kita lebih kenal lagi, lebih dekat lagi, lebih cinta lagi kepada Nahdlatul Ulama, dan kita diakui sebagai santri-santri Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab dan lain-lain. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Maaf, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.